Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat SBU dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya hadir kembali untuk berbagi kisah inspirasi, kisah inspiratif, kisah yang insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat SBU dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah dan pengalamannya bertemu dengan setan. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak bersama. Suatu ketika Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Ketika Abu Hurairah sedang menjaga rumah zakat atau harta zakat tersebut, tiba-tiba ada orang datang dan mengambil sebagian dari makanan tersebut. Kemudian Abu Hurairah menangkapnya dan Abu Hurairah berkata, "Sungguh saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW." Mendengar bahwa Abu Hurairah itu akan melaporkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada Rasulullah SAW, maka orang itu dengan rasa iba, dengan meminta kepada Abu Hurairah berkata, "Sungguh saya ini adalah orang yang membutuhkan. Saya mempunyai keluarga dan saya mempunyai kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, lepaskan saya, jangan laporkan saya kepada Rasulullah." Maka mendengar apa yang diucapkan oleh orang tersebut, kemudian Abu Hurairah melepaskannya pergi. Keesokan hari atau di pagi hari, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Tentu Rasulullah SAW tahu kejadian apa yang dialami oleh Abu Hurairah tadi malam. Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia itu mengeluh akan kebutuhannya dan keluarganya. Karena saya kasihan kepadanya, maka kemudian saya melepaskan." Kemudian Rasulullah menambahkan dan bersabda kepada Abu Hurairah, "Ingatlah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya dia itu sedang berdusta kepadamu dan nanti malam dia akan kembali lagi." Mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka Abu Hurairah sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa orang tersebut akan kembali lagi nanti malam. Di hari yang kedua, ketika Abu Hurairah ini sedang berjaga di tempat yang sama, kemudian ada orang yang datang mengambil sebagian makanan. Kemudian Abu Hurairah juga menangkap orang tersebut dan ternyata adalah orang yang sama. Maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada orang tersebut, "Sungguh saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW." Kemudian orang tersebut bersikap yang sama. Dia meminta belas kasihan dari Abu Hurairah agar tidak menangkap dan melaporkannya kepada Rasulullah. Kemudian orang itu berkata, "Biarkanlah aku, Tuan, sungguh aku ini orang yang membutuhkan, aku ini mempunyai keluarga. Aku janji aku tidak akan mengulangi apa yang aku lakukan malam ini." Karena merasa iba dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, kemudian Abu Hurairah sekali lagi melepaskan orang tersebut dan tidak jadi melaporkan kepada Rasulullah SAW. Keesokan hari atau di pagi hari, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Kemudian Abu Hurairah menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, dia itu mengeluh kebutuhan dan keluarganya. Karena itu saya iba dan kasihan kepadanya, kemudian saya melepaskan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi kepada Abu Hurairah, "Sesungguhnya orang itu berdusta kepadamu dan nanti malam dia pasti akan kembali." Maka mendapatkan ucapan yang sama, lagi-lagi Abu Hurairah sangat yakin bahwa orang tersebut akan kembali melakukan hal yang sama tadi malam. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang sama itu datang dan mengambil makanan untuk ketiga kalinya. Maka Abu Hurairah kemudian menangkap sekali lagi orang tersebut dan berkata, "Sungguh kali ini saya akan benar-benar melaporkanmu kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah yang terakhir kali, karena kamu sudah 3 kali berjanji kepadaku, tapi kamu tidak bisa menepati janjimu, dan kamu mengulangi apa yang kamu lakukan." Maka kemudian orang tersebut berkata kepada Abu Hurairah, namun pada kesempatan yang ketiga ini
Dia berkata dengan perkataan yang berbeda, tidak berjanji seperti di malam pertama dan yang kedua, tetapi orang ini berkata, biarkanlah aku, sungguh aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan manfaat kepadamu berkat kalimat-kalimat tersebut. Kemudian Abu Hurairah penasaran, kalimat apa yang dimaksud oleh orang tersebut? Apa kalimat-kalimat tersebut? Kata Abu Hurairah. Orang tersebut berkata kepada Abu Hurairah, apabila kamu berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya engkau senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tidak akan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Selanjutnya mendengar ucapan ini, kemudian Abu Hurairah melepaskannya. Keesokan hari, di hari yang ketiga, Rasulullah SAW bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama seperti hari pertama dan hari kedua. Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Kemudian Kemudian Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa dia akan mengajari aku beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku. Kemudian saya melepaskannya. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, kalimat-kalimat apa yang orang tersebut ajarkan kepadamu? Kemudian Abu Hurairah menjawab, dia berkata kepadaku, apabila aku telah berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Niscaya aku akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan pun tidak akan mampu mendekatiku sampai pagi, kata Abu Hurairah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah wahai Abu Hurairah, sungguh kali ini dia berkata benar kepadamu walaupun dia adalah orang yang pendusta. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang engkau ajak bicara semenjak 3 hari yang lalu? Kemudian wahai Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah menjawab, tidak ya Rasul. Kemudian Rasul bersabda, orang tersebut adalah setan. Kisah-kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat SBU dimanapun berada, ternyata seperti yang diajarkan oleh setan, dengan kita membaca ayat kursi sebelum tidur, maka insya Allah Allah akan melindungi kita sampai esok hari, sampai kita terbangun dari tidur. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat, mudah-mudahan menjadi cerita inspirasi, mudah-mudahan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan membaca ayat kursi sebelum kita tidur, Allah akan senantiasa melindungi kehidupan kita, Allah akan senantiasa melindungi tidur kita hingga kita terbangun kembali. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.